Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bacul di Coding Jalanan. Perjalanan belajar kali ini kita akan coba mereview dan mempercepat codingan kita gitu. Gimana caranya, trik gitu, tips and trick sih, ini lebih ke tips and trick how to programming Odonya biar lebih cepat gitu. Nih kayak gini teman-teman, kita akan membuat kayak menu baru gitu kan. Ini kan kalian udah bisa nih membuat menu baru. Membuat menu baru tuh gimana? Ya kan, kalian tinggal buka kayak dokumentasi yang sudah pernah kalian buat gitu kan. Kita melihat dokumentasi lama, kita tinggal copy paste gitu sih. Cara tips trip apa ya? Cara tips and triknya gitu. Misalkan gini. Nah, ini kan adalah dokumen yang nih. Ini adalah student detail gitu kan. Berarti kan ini kan student detail. Kita mau nambah sini. Nah, tambah sini berarti kan ya udah tinggal ininya ditambah dong. Gitu. Ini udah di copy paste, tinggal diganti ID-nya. Biasanya seperti itu. Misalkan di sini adalah kita mau benut lagi. Kita akan membuat menu yang namanya tesis. Sorry. Menu yang namanya tesis guidance ya kan. Terus biasakan nih gini, tinggal copy paste aja kan, copy paste. Ini T-nya gede, biasakan konvensinya gitu, nggak ada tag guidance. Nah, parentnya kan kita merunut ke dalam si root ya kan. Nih ini kan root, ini kayak masternya, nanti di sini cabang-cabang kayak gitu, itu sequence-nya. Jadi kita akan ngambil si ini root. Oke, kita ngambil, udah ngambil root, ini udah bener. Tinggal sekuensinya diganti, katakanlah 1 2 misalnya gini. Oke, save gitu kan. Yuk kita coba running lagi. Apakah ada error atau enggak? Actionnya belum ada ya, belum ada. Oke, aman. Terus kontrol K, terus ini menu items. Di dalam menu items ada yang kita cek apakah sudah terinstall atau belum menu kita, yaitu thesis. Nah, thesis guidance udah terbentuk nih, menunya otomatis terbentuk. Tinggal actionnya yang belum ada. Karena baru kita buat menunya. Oke, sekarang kita bikin action. Di mana? Bikin action yaitu di views-nya. Views di Academy Student, terus scroll ke bawah, ada tulisannya nih. Ini action. Oke? Ini action. Nah, setelah kita bikin actionnya, kan kita mau sudah bikin menu guidance ini kan, di thesis guidance. Berarti kita bikin bikin views-nya dari si thesis guidance .xml. Nah, gini. Terus kurung buka, nanti dia muncul suggestion, enter, UTF-8, enter, bawah. Nah, biasanya Odo nanti ada nulis sendiri nih kayak gini nih. Tuh, jadinya kan template kayak gini, bla 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 bla. Dia membacanya adalah Odo template untuk report gitu kan. Kita back, Ctrl Z, Odo. Nah, udah bentuk data. Gini udah dapat struktur si Odonya. Kemudian masuk ke student views, tinggal di copy paste nih, copy paste. Kita adalah PCP, programmer copy paste gitu. Kita jangan lupa 1 spasi ke bawah biar kelihatan, dan 1 spasi ke bawah biar kelihatan si indentasi itu kayak tab gitu. Nah, tabnya kelihatan jadinya. Terus ini dirapiin gitu, ini satu. Oke kan, keren, jadi rapih gitu kan. Ini kita akan buat action yang namanya action buat menu yang ini. Nah, ketika si menu itu
diklik gitu kan, di sini klik 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 gitu kan, dia butuh action nih. Nah makanya kita buat actionnya namanya apa, diawali dengan action dan ditambahkan dengan menunya thesis guidance. Nah thesis guidance ya kan, oke. Terus studentnya kita ganti, kita tinggal copy paste, klik 2 kali gini, search T T, terus ini kok hapus G gitu kan, guidance, thesis guidance. Modelnya kalau kita belum buat modelnya, kita kosongin dulu, view mode-nya treeform, konteksnya dikosongin, help-nya kita samain. Oke. Ini adalah standar ya kan, standar yang dari sana. Jadi save, kita running lagi. Ini menu kan, sekarang kita kontrol R. Oh sorry, ini belum, pasti error nih, sorry. Dari sini kita kan bikin something yang new gitu, something new sesuatu yang baru nih, sesuatu yang baru. Klik kanan, refactor. Jangan lupa, kita lupa naruh di manifest gitu, kita lupa taruh di manifest, taruh di views, Ctrl D, terus paste, XML-nya hapus. Jadinya kita menambahkan menu ini kan, jadi kita harus ada nih di sininya, di si views-nya. Oke. Nah untuk membuat si action ini, apakah error ya kan, apakah error? Kalau REST modelnya adalah student academy, thesis guidance, apakah model REST modelnya dikosongin, itu error gitu. Kemungkinan sih error karena dia akan ngebaca maaf nggak ada model gitu. Kita perlu buat modelnya dulu. Oke, kita perlu buat modelnya dulu. Sebentar, ada telepon masuk. Sebentar ya kawan guys. Nah setelah itu, setelah kita bikin viewsnya, kita bikin model ya kan, bikin modelnya. Di dalam model kita ikutin viewsnya, harusnya bikin model dulu ya, sorry ya, harusnya bikin model dulu baru views, tapi nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. New, klik kanan, Python file, namanya sesuai dengan viewsnya adalah thesis guidance .python. Nah untuk mempercepatnya teman-teman, kalian belajar cepat ya. Untuk mempercepatnya kita biasanya lihat model yang sudah ada. Model yang sudah ada kita copy semua, kita pastekan di sini. Ini adalah struktur dasarnya, ya kan? Pasti model tuh struktur dasarnya seperti ini gitu. Jadi kita tambahkan, ganti namanya dengan model yang kita inginkan. Thesis guidance. Terus kemudian di dalamnya ada thesis guidance. Diganti apanya? Diganti titik tengahnya. Oke, guidance ini. Thesis guidance. Oke. Setelah itu kalian harus apa? Harus ganti deskripsinya juga. Itu oke. Thesis guidance. Inheritnya mild thread sama mild activity mixin is no problem. Oke. Oke kan? Oke, save. Terus jangan lupa di sini di importnya from dot import apa? Import model yang sudah kita buat. Academy student lagi. Yaitu thesis guidance. Oke, save. Oke. Terus save, setelah itu kita upgrade modulnya. Oke. Upgrade modul. Kita refresh. Oh, ada internal server error. Apakah kita baca errornya? Ctrl C. View error, konteks, no konteks, di mana?
di thesis guidance XML. Kita cek thesis guidance XML. Oh, dia bacanya nggak ada konteks, padahal nggak ada yang namanya sorry, ini close thesis guidance. Nah ini nih konteksnya sebenarnya emang nggak ada konteks tuh bisa, cuman kita belum ada modelnya, kita lupa guys, jadinya ada error. Nah ini di copy nama modelnya, kemudian ditaruh di thesis guidance ya, ingat pastekan di model ini thesis guidance, save, jangan lupa. Nah klik di itu lagi, di servisnya di restart lagi lah ya, kemudian di refresh lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah terbentuk. Oke, kita kontrol K, kita ke models. Setelah di models, kita tulis thesis. Ada thesis guidance sudah masuk, tapi access rank-nya belum ada nih, masih kosong gitu. Nah, si modelsnya udah ada nih, meskipun belum ada meskipun si model ini belum ada access rank-nya, belum kita tambahin field, tapi field defaultnya sudah ada teman-teman. Ini ada create date, create UID, itu sudah ada, udah disediain sama write UID sama write date itu gitu teman-teman. Nah habis itu harusnya nih teman-teman, sekarang kita duplicate, geser ke sini, kita kembali Akademiko di jalanan, harusnya kita muncul si menu baru nih. Menunya udah ada, modelnya udah ada, actionnya ada nggak? Kita cek, kita duplicate lagi untuk Ctrl K, atau gini, set atau action, tulis action, masuk ke action gitu. Terus habis itu tulis apa yang namanya action yang sudah kita buat. Action yang sudah kita buat adalah namanya thesis guidance. Oke, thesis guidance, kita tulis saja thesis. Thesis guidance udah ada. Nah teman-teman, sudah ada nih actionnya, action tabnya udah ada, ininya si modelnya udah ada, terus menunya udah ada. Kenapa dia tidak nampil gitu kan pertanyaan? Nah, karena belum ada yang namanya access right gitu teman-teman, belum ada namanya access right. Access right itu kayak ya mengakses semuanya, ini mengakses terutama di modelnya nih, belum ada. Itu gimana caranya? Kita kembali ke terminal, pasti di sini sudah dikasih warning biasanya sama si ini nih, dikasih warning thread, warning nih sampai sini, warning kuliah Odo model thesis guidance have no access rule in modul Akademiko Jala, consider adding some like. Nih udah dikasih sama dia ID, name, model ID-nya group ID, ini permission read, permission write, permission create sama unlink. Jadi CRUD ya kan, ini create ya, ini read gitu kan, ini write gitu kan, ini ya CRUD lah pokoknya. Nah udah dikasih nih akses right-nya, sini tinggal di copy, taruh di PyCharm-nya, ada di security kita tambahkan access right-nya, kemudian ini dihapus satu. Oke, save, jangan lupa save. Oke, kemudian upgrade modulnya, dan kamu akan terkejut ketika kita duplicate. Ini kan refresh, apa yang terjadi?
Nah, apa yang terjadi? Kita refresh teman-teman. Belum muncul. Belum muncul teman-teman. Karena apa? Yuk kita coba cek. Kita pelan-pelan saja teman-teman. Modul udah ada. Si viewsnya udah ada. Harusnya ada dong. Di sini menunya. Oh iya, kamu tahu kenapa di sini belum ada? Actionnya belum kita tambahin. Di menu. Nah, gini ya. Kita tambahin action sama dengan actionnya apa? Actionnya adalah merefer ke dalam action yang sudah kita buat. Action yang sudah dibuat di mana? Di thesis guidance. Kita ngambil apanya? Ngambil ID-nya. Oke, save. Taruh. Save gitu. Save. Lupa nih. Kita upgrade modulnya lagi. Dan kita refresh. Bim, salah bim, abrakadabra. Apakah bisa? 3, 2, 1. Fowila Slebeo Sering. Nah, ada nih tesis guidance, tapi lucu, belum ada apa-apanya gitu. Tapi setidaknya udah bisa muncul tesis guidance gitu teman. Ini adalah cara cepatnya, ya kan? Cara cepatnya, belum ada konten apapun. Ketika kita new, ini masih berantakan, ini ngaco, ini kemana-mana gitu, masih ngaco teman-teman. Jadi ketika new, kita belum ada form, ya kan? Nah, ini adalah tree view, nanti di dalamnya ada form. Gimana cara mempercepat membuat form? Ya kita caranya adalah membuat template yang sudah ada, meniru template yang sudah ada, kita modif gitu. Yang penting ngerti konsepnya. Nih, misalkan thesis guidance. Berarti kita coba close alt tab biar nggak bingung. Thesis guidance ini kan masih action, belum ada form. Yang udah ada form di mana? Di sini dong. Academy Student View. Udah ada form, contohnya form, cara membuat form. Nih, form. Tinggal copy dari sini, dari komenannya sampai record, tempel di atas ini. Jangan lupa satu spasi, pastekan di sini, dan kayak gini nih. Klik dari komen sampai record ini. Jadi kan formnya kita geser tab. Gitu, kita geser, ini rapiin komennya biar cantik. Oke. Terus nanti isilah field-field yang ada di sini. Kita kosongin dulu sementara. Kita kosongin karena belum ada field-field ini kan. Nah, kita kosongin. Jadi template dari si form cuman segini nih. Ini chatter, kosongin dulu, nggak apa-apa. Kosongin dulu nggak apa-apa karena kita nggak butuh chatter dulu. Nanti kalau kita butuh chatter tinggal copy paste dari yang sudah ada. Jadi record ya kan, segini nih form, template form tuh segini. Oke, kita cek ID-nya. ID itu selalu berbeda, namanya juga ID, ya kan? Nah, ID itu selalu beda. Gimana caranya? Tinggal diganti. Kasih penamaannya. Namanya apa? Thesis underscore guidance. Oke. Thesis guidance. Nanti dia akan ini namanya pasti thesis guidance. Namanya kan di sini. Thesis guidance gitu. Dan ditambahi form biar biar jelas. Ini nama apa nih? Ini form nih apa? Tipenya form apa review gitu. Nah, thesis guidance ini sebagai model kan? Modelnya kan thesis guidance. Sebagai model, oke, save. Setelah save, oke, tinggal di upgrade modulnya. Oke, upgrade modulnya. Bim salah bim. Nanti muncul lah di sini formnya.
Nah, ketika kita new, muncul nih sheet kosong gitu. Sheet kosong inilah yang akan kita isi gitu, teman-teman. Terus, ketika di sini kita kan belum melihat, belum ada apa ya namanya? eh Belum ada template buat reviewnya, listnya. Kita harus buat juga nih. Ketika ada form, lebih enak ada review juga. Nih kan? Ini ada form nih. Form. Ada reviewnya nggak ada. Dari sini kita ini reviewnya, kita copy, kita pastekan di sini dua kali. Ini digeser. Oke, habis itu kita save, kemudian kita kosongin dulu reviewnya, nggak apa-apa. Oke, nah perlu kalian lihat name model arc-nya sama, ya kan, sama nih. Yang beda adalah cuman ID-nya doang. Jadi kita bisa ambil dari sini thesis guidance, modelnya juga thesis guidance, namanya thesis guidance, di sini thesis guidance, tapi di sininya tree gitu, di sininya form, biar ada beda namanya, biar nggak sama namanya. Oke, sama ininya adalah ID-nya selalu unik, ID itu unik, ya kan. View thesis guidance form tree. Oke, view thesis guidance tree. Oke, kemudian save kita upgrade. Nah, kita coba refresh. Ini bikin pusing ya, ini pun di close dulu, nggak apa-apa, kita pakai satu aja. Nah, nih udah rapi nih. Jadi di sini adalah reviewnya. Kalian kalau misalkan mau lihat reviewnya, sebentar, ada di mana ya? Form ada views kayaknya, views ya kan. Nah, views, cek yang namanya thesis. Nah, ada dua kan, sudah masuk nih. Ada form, ada tree, form tree. Kita buka form. Nih, isinya yang tadi tuh, ya kan? Terus kita buka yang tree. Tuh, dua tipe yang berbeda. Views tipenya beda. Oke. Nah, nanti kan views tuh banyak tuh tipenya, ada tree form, ada kanban gitu kan, ada kanban, ada action kanban, ada shirts, ada kalender, ya kan, banyak. Tapi yang sering digunakan adalah tree sama form, paling banyak digunakan. Oke, itu aja. Ini kita back, kita coding jalanan. Nah, kita akan coba menambahkan field, ya kan, menambahkan field yang sudah ada nih. Misalkan dari modelnya dong, dari modelnya kita tambahkan fields. Nah, kita akan membuat sekaligus contoh untuk many to one gitu kan. Many to one fieldnya yang berasal dari model academy student, ya kan, academy student. Nah, kita akan coba menambahkan student ID. Konvensinya apa? Konvensinya adalah underscore ID ketika tipe fieldnya yaitu many to one. Oke, di dalamnya ada apa? Kita nge-refer ke academy student nih, academy student. Oke, kita akan tempel di sini stringnya adalah student name aja lah ya, name. Nah, student ID ini kita akan tampilkan nih di student view-nya. Di
thesis guidance, ya kan, di thesis guidance ini di close, enggak, jangan dulu. Terus nah di sini kita akan membuat field baru nih, field baru yang kayak gini nih, set. Nah field kok gitu ya, field ya kan, gini, name sama dengan student ID ini. Oke, di apa, di namanya, di formnya kita juga isi field name-nya. Oke, student ID. Nanti di sini mah untuk ini posisi kanan gitu, jadi biar rapi. Ini di grouping namanya. Kalian udah belajar kok, tenang aja. Udah save, tinggal upgrade modulnya. Oke, upgrade modulnya, kita refresh. Nah di dalamnya ada thesis guidance kan, thesis guidance langsung ngearah ke tree view. Oke, kalau misalkan kita tambahkan actionnya di sini nih, di action, nah action thesis guidance kita coba tambahkan kanban gitu, kanban, apakah bisa gitu, kanban. Nah harusnya apa, harusnya ini adalah kanban, tapi error karena kanban tuh nggak ada nih. Itu adalah menu yang berbeda, thesis guidance. Nah kanban udah nih, kanban. Nah kan ini adalah reviewnya nih, reviewnya teman-teman, ini kan kanban nih, ini kanban yang pertama. Oke, nggak apa-apa, jadi defaultnya. Jadi kita harus inherit si timpa si kanbannya. Oke, jadi gini teman-teman, ini menu kanban nanti dulu. Nah ini kita hapus lagi jadi review. Oke, kita save, kemudian back to sini, back lagi biar balik review lagi ya, jangan kanbannya jangan dimunculin dulu, kita belum belajar tentang itu, tentang kanban. Jadi kita nanti bisa inherit si actionnya. Oke, udah review, kita bikin ya satu gitu ya. Nah ini adalah many to one, tipenya kayak ini, misalkan Toto Shikamaru ganteng abis, save. The guidance-nya ada Toto Shikamaru ganteng abis, ini dihapus. Oke, jadi ini bentuk reviewnya seperti ini teman-teman. Dan udah, jadi cepet ya, harusnya kalian udah cepet dalam waktu setengah jam ini udah bisa membuat menu, udah bisa membuat views, udah bisa membuat model, security, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah cara cepatnya, yaitu copy paste yang udah ada, modifikasi dikit dengan apa pengetahuan yang sudah kita dapat, langsung gas gitu. Thank you, see you in the next video, bye bye.